masyarakat menganggapnya atau menjudge pondok pesantren itu adalah kuno karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Marhaban ya Ramadan, kembali lagi di DM Podcast dalam episode Ramadan Mania Mantap dengan tema menghafal Al-Quran sambil kuliah. Why not? Apakah bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi asta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Menghafal Al-Quran sambil kuliah, why not? Apakah bisa? Jawabannya tentu sangat bisa. Pasti di mana kalian beranggapan seperti ini, menghafal Al-Quran dalam setebal ini, juz yang banyak, 30 juz, surat yang jumlahnya ratusan, ayatnya ribuan, dengan dibarengi statusnya sebagai anak kuliahan yang notabene pasti jadwalnya padat, tugasnya banyak dan numpuk, deadline-nya itu diburu-buru, selalu berbarengan, dan harus mengikuti kegiatan pesantren dari pagi sampai malam seperti itu. Akan banyak beranggapan bahwa pondok pesantren itu membuat kita sempit dalam aktivitas. Aktivitas kita tidak leluasa, menjadi kita orang yang terkurung dan tidak tahu tentang dunia atau tentang hal apa yang sedang tren sekarang, dan pasti masyarakat menganggapnya atau menjudge pondok pesantren itu adalah kuno karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal itu sebaliknya, di pondok pesantren kita dididik, kita dibina, kita diajarkan itu untuk menjadi bekal untuk menghadapi zaman milenial ini yang dibutuhkan ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren. Kita sebagai yang belajar di pondok pesantren yang akan menjadi garda terdepan untuk menjawab permasalahan tersebut. Seharusnya fokusnya kita beruntung, kita sebagai mahasiswa sekaligus santri atau disebut juga sebagai mahat santri. Di luar, di kuliahan kita dibina, dididik dengan ilmu pengetahuan yang modern, ditambah dengan pondok pesantren yang menjadi dasar ilmu dari segala ilmu itu ilmu Islam untuk menunjang dan sebagai penopang yang mempunyai dasar dan iman yang kuat agar tidak mudah terbawa arus di zaman milenial ini. Oke? Menghafal Al-Quran sambil kuliah kuncinya satu, pertama manajemen waktu dan yakin. Kenapa harus yakin? Karena gimana ya? Yakin itu kan terdapat sugesti kita ya, sangat berpengaruh. Sugesti kita atau pemikiran kita itu berpengaruh dalam ucapan kita, tindak tanduk yang kita ambil, perilaku atau sikap kita itu berasal dari pikiran kita sendiri. Kalau kita yakin kita mampu nih menghafal Al-Quran sampai kuliah, insya Allah selain kita niat yang baik, kita niat yang lurus, ridho lillahi ta'ala, Allah mudahkan. Tips yang pertama untuk manajemen waktu menghafal Al-Quran sambil kuliah, tulis jadwal rutin dari bangun tidur sampai tidur lagi, diurutkan. Misalnya nih, bangun tidur sekitar jam 3 misalnya ya. Jam 3 kita sholat aja dulu, kita melakukan ritual ibadah. Setelah itu kita tentukan Quran, bahasanya dipelajari ya, dari pagi dari malam sholat tahajud. Setelah itu kita menghafal untuk persiapan ziyadah atau setoran setelah subuh seperti itu. Nah, sampai tidur lagi sampai sampai mengikuti perkuliahan. Setelah itu kita tahu jadwal kita secara keseluruhan dan rutin, atau membuat timeline kegiatan, kita tahu nih, jadi kita bisa membandingkan mana yang kita harus prioritaskan terlebih dahulu, mana yang nanti dikerjakan,
dan mana itu sebagai kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus. Setelah kita tahu dan bisa mengerjakan itu secara baik dan benar, walaupun itu dilihat kita, wah capek nih, sebetulnya iya capek, tapi ada ibarat atau maf'ul mengatakan wa ma lazatu illa ba'da ta'al. Ada kelezatan atau penikmatan setelah atau mencapai kelelahan. Jadi kalau kita udah capek, pasti kita tahu maksudnya lezatnya, nikmatnya mencari ilmu itu. Seperti itu. Setelah kita tulis dan secara rutin, dari malam atau dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukanlah yang kedua, lakukanlah secara istiqomah dan atau continue terus menerus. Misalnya nih untuk menghafal Quran, setiap orang kan berbeda ya. Kita mempunyai yang Allah kasih kelebihan atau anugerah kita, kemampuan atau kecerdasan beda-beda. Ada yang satu kali duduk dia udah hafal satu halaman, itu membutuhkan waktu setengah jam saja. Ada yang dia terus karena Allah kasih kemampuannya, maaf bukannya merendahkan, tapi sedikit kurang, itu membutuhkan waktu yang lama. Itu juga bisa dinamakan dengan saya sebut atau keberkahan waktu. Banyak orang yang waktunya itu digunakan yang maksudnya bermanfaat ya, sia-sia atau kurang berkah. Nah ini kita bisa ambil keberkahan waktu, itulah seperti itu. Ambil kesempatan yang ada, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berusaha. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.